Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, tanggal 22 November 2024 diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional yang diperingati setahun sekali sebagai bagian dari refleksi kehadiran transportasi darat di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi di balik peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional, berikut kami sampaikan sejarah singkatnya. Tanggal 22 November diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional di Indonesia. Peringatan ini difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Pada masa itu, pemerintah menetapkannya dengan membawa satu misi, berupa pembangunan transportasi lintas darat yang ditargetkan menjadi akses pilihan utama. Transportasi lalu lintas darat yang dimaksud meliputi angkutan umum, kereta api, jalan raya, dan jalur pedestrian. Perkembangan transportasi di Indonesia kemudian semakin modern sejak era kemerdekaan, yang didominasi oleh angkutan darat seperti bus, angkot, hingga kereta api. Dengan adanya peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional diharapkan bisa mendorong orang untuk terus menggunakan transportasi umum darat yang kini semakin modern. Secara terperinci, Ditjen Hukdat melaksanakan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda. Bidang ini juga melakukan peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Kini alat transportasi darat di Indonesia mendominasi dibanding alat transportasi laut dan udara. Itulah yang membuat pemerintah semakin giat memajukan transportasi darat sebagai angkutan umum untuk khalayak luas. Selamat Hari Perhubungan Darat Nasional. Makin maju berkembang perhubungan darat Indonesia dalam memberi pelayanan transportasi yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi mancanegara, sulit untuk memaksa semua orang menghabiskan seluruh makanan di piring mereka ataupun memaksa orang memasak bahan makanan di kulkas sebelum kadaluarsa. Tapi di beberapa kota di Amerika Serikat, teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang sia-sia. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. So I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste. There's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates, we don't have trays, everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. The specific collaboration was with a non-profit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible
So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds an appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan. Hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Food dessert atau gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan makan sehat. Berikut laporan Ariadne Budianto dan Randy Wicaksana dari VOA. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.